Sudah ya? Sudah masuk semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah semua, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Ya, Andi datangnya telat nih, tuh kayak Paulus tuh. Maaf, Bu. Katanya masuknya duluan. Kelamaan. Oh, ya udah, berarti karena Paulus masuk ke Google Meet ya duluan. Pimpin doa ya, Paulus ya, untuk teman-temannya untuk mulai belajar. Silakan, Paulus. Ya, makasih Bu. Ya. Ya, teman-teman, mengawali pelajaran kita di hari ini sebagai umat yang beragama, mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Terima kasih Paulus. Sama-sama Bu. Untuk mimpin doanya. Dicek koneksi jaringannya gimana? Bagus semua? Bagus Bu, bagus. Bagus, sudah semua ya? Sudah Bu. Oke, ini kenapa? Sedikit-sedikit hilang jaringannya, Bu, karena mendung sini, Bu. Oh ya udah, Ya, pelan-pelan aja ya. Untuk absen, Ibu di sini juga sudah lihat nama-namanya yang hadir pada saat ini. Tapi juga untuk penilaian sikap nanti tetap harus ada dokumentasi pengisian absen ya. Pengisian absen di Google Form ya. Iya, Nanti Ibu akan share. Google-nya kamu isi. Tapi sebelumnya kamu masuk dulu ke classroom-nya, ke GCR-nya, ke GCR Classroom. Nah, ini kodenya dicatat dulu. Nah, ini nanti kamu akan masuk ke sini, semua materi, semua tugas, absen juga nanti akan Ibu share di Google Classroom ya. Jadi kalian dicatat, masuk, nanti bisa dibuka semua ada di sini. Oke, sudah dicatat kode kelasnya? Ya, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai selanjutnya, kita nyanyi dulu ya, nyanyi lagu nasional supaya menimbulkan rasa nasionalisme kalian. Oke? Lagunya Lagu apa, Bu? Lagu Halo Halo Bandung. Itu Andi tidak hafal itu Bu. Apa, Bu? Halo Halo Bandung. Pak Paulus dari Rian Jaya, Bu. Nggak apa? Hafal itu, Bu. Ya, Ibu contohin dulu ya. Ya, Bu. Halo. Kalau bareng-bareng ya, Halo, kalau Bandung. bareng-bareng ya, kita bareng-bareng. Oke. Boleh. 1, 2, Bareng aja, Bu. apa? Halo. Halo. Ya, apa? 1, 2, halo. Halo. Mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi jalan dan jembatan. Ada yang masih ingat apa itu jalan, apa itu jembatan? Siapa yang bisa? Ya, Andi. Yandi. Kalau menurut saya, kalau jembatan itu biasanya dibuat kalau misalkan ada kali, Bu, misalkan Ya, begitu, Bu. boleh. Berarti untuk apa itu? Untuk transportasi, Bu, biar bisa lewat gitu, Bu. Untuk Itu penyeberangan nanti. menyeberangan. Betul Iya, sekali Bu. kata Paulus. Oke, tadi Retno mau apa? Bicara apa? Enggak, Bu. Enggak. Oke, kalau jalan apa jalan itu? Kan lagu sudah dibahas. Ya, Fatma. Jalan itu sarana transportasi Ya. menghubungkan antar kota, antar daerah seperti itu. Jadi buat lalu lintas kendaraan.
Oh iya benar, pintar sekali. Berarti ingatan minggu lalu masih bagus ya. Oke. Ke apa? Kelihatan, Bu. Sudah Ibu, sudah. Sudah. Tujuan untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang drainase jalan dan jembatan. Diharapkan siswa mampu memahami tentang definisi jalan, drainase jalan dan jembatan. Kemudian macam-macam drainase, tujuan, fungsi drainase ya, kemudian pola dari drainase, bentuk-bentuk drainase, sistem jaringan drainase jalan, drainase jembatan, hingga jika nanti kalian dalam perencanaan drainase dapat memperhatikan komponen-komponen penting khususnya untuk perencanaan infrastruktur ya. Oke, sebelum kita lanjut, nah nanti materi penilaian semua akan Ibu share di Google Classroom ya. Google Classroom dan Google Meet ini. Sebelum kita mulai ke pembelajaran selanjutnya, kita yel-yel ya, biar semangat lagi. Setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Masih ingat yel-yelnya? Masih ingat? Apa perlu dicontohin dulu? Contohin dulu ya. Contohin dulu, Bu. Boleh. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, untuk selanjutnya silakan dibentuk kelompok karena kita akan membahas kata untuk tujuannya tadi. Salah satu indikator penilaiannya adalah kalian harus mempresentasikan secara kelompok tentang drainase jalan dan jembatan. Oke, satu kelompok masing-masing dibuat 3 atau 4 orang ya? Boleh, Bu, 5 orang. Apa? Boleh 5 orang. 5 orang. Jangan deh, 3-4 orang aja, karena kalau 5 orang nantinya ada yang nggak kebagian. Jadi bikin 3 atau 4 orang saja, ya. Nanti dibikin, kalian perhatikan PowerPoint, materi yang akan Ibu sampaikan, juga tugas nanti akan Ibu share di sini, juga bisa dibuka di GCR ya. Oke, Ibu akan mulai materinya. Diperhatikan ya. Ya, Bu. Oke, kelihatan? Oke. Kelihatan, Sudah. Bu. Oke, di sini yang mau kita bahas itu drainase jalan dan jembatan. Drainase jalan dan jembatan ini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu mengenali drainase dan fungsinya, kemudian mengklasifikasi drainase, dan yang terakhir adalah menelaah drainase jembatan. Oke. Definisi drainase. Drainase merupakan suatu sistem pembuangan air bersih dan air limbah dari daerah permukiman, industri, pertanian, badan jalan, dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air berupa air hujan, air limbah maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan yang bersangkutan, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah ke bagian air atau ke bangunan resapan buatan. Sistem drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Kemudian fungsi dari drainase. Fungsi drainase yaitu untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan, baik lahan, jalan, maupun jembatan.
Yang kedua yaitu sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air maupun banjir. Yang ketiga yaitu menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. Yang keempat, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan air. Yang kelima, mengendalikan air hujan yang berlebihan hingga tidak terjadi banjir. Klasifikasi drainase. Nah, ini ada drainase alami, ya ini tidak ada, ini secara alami, tidak ada gerusan-gerusan ya. Tidak ada gerusan, maksudnya tidak ada bangunan-bangunan lain nih di sini. Ya. Siapa itu yang ngantuk? Andi ya? Udah, Bu. Muap. Enggak, Bu. Bu. Ya, lagi nembak, Bu. Cuci muka dulu yang ngantuk tadi muap. Kedengeran sama ibu ini. Ya. Ya, Bu. Kita lanjut. Andi tuh. Nah, ini drainase alami, yaitu terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan penunjang. Lihat nih. Ya, dia sangat alami, dia tidak ada bangunan-bangunan lain, tidak ada batu-batuan lain, tidak ada pasangan batu, tidak ada gorong-gorong, ya. Ini sangat alami, dia tidak natural sekali. Yang kedua yaitu drainase buatan. Nah, ini drainase buatan. Nah, ini kalau drainase buatan ini sudah dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu hingga memerlukan bangunan-bangunan khusus. Nah, ini misalkan tuh, lihat ya, ada batu-batunya di sini, ada pasangan batu kan, ini untuk mengalirkan jalannya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang bertanya nggak tentang drainase sejarah bentuknya? Nggak ada, Bu. Udah jelas, Bu. Oke, nggak ada. Kita lanjut ya. Nah, ini kita lanjut yaitu drainase berdasarkan letak bangunan, yaitu di atas permukaan, drainase di atas permukaan. Ya, bisa dilihat kalau permukaan ini kan, nah ini lihat kelihatan, bisa dilihat dari atas ya, yaitu fungsinya untuk mengalirkan air permukaan sehingga tidak tercipta genangan pada tanah seperti pada selokan atau sungai. Ya, dia mengalir nih, jadi bisa dilihat dari atas. Kalau yang drainase bawah permukaan, dia tertutup, jadi dia tidak terlihat ya. Tujuannya mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah. Jadi dia sistemnya tertutup, bisa dengan pipa dia akan mengalirnya itu. Jadi dia di bawah permukaan, jadi ditutup lagi oleh tanah. Oke, selanjutnya yaitu drainase dengan fungsinya. Nanti akan ke polanya, fungsinya. Nanti ada yang berbentuk siku, pola jaringan drainase, yaitu ada dari siku, ada paralel, ada grid iron, kemudian ada alami. Ya, nah ini kalau ini secara konstruksinya ya, jadi dia salurannya saluran terbuka nih, kayak tadi hampir sama dengan drainase permukaan, dia kelihatan dari atas, salurannya tidak diberi tutupan. Dan ini cocok untuk drainase air hujan ya. Kemudian saluran yang tertutup, nah ini sama kayak yang tadi di bawah permukaan. Dia salurannya diberi tutupan. Nah, ini biasanya dipakai untuk saluran air kotor. Ya, misalkan dari kamar mandi ke pembuangan, misalkan kayak got yang di depan rumah kita, ini biasanya juga pakai saluran tertutup ya. Jadi dia tertutup, nggak akan terlihat, karena kalau terlihat air kotoran dia kan bau ya. Jadi dia sistemnya saluran tertutup. Dan hampir sama dengan
tadi drainase di bawah permukaan tanah. Oke, selanjutnya drainase jembatan. Drainase jembatan ini drainase yang merupakan komponen yang ada sepanjang lantai untuk membuang air dari lantai tanpa mengenai elemen lain. Ya, elemen-elemen lainnya itu ada apa aja? Ada deck drain, ada saluran air, ada ruang inlet, ada pipa penyalur, ada pipa drainase, ada selokan, ada parit, ada juga bak kontrol, ya. Parit maupun bak kontrol nanti akan ada gambarnya di slide selanjutnya. Kalau talang tahu ya, talang ya? Belum Bu, apa Bu talang? Talang itu Saya tahu, Bu. apa talang itu? Saya tahu, Bu. Iya kan, Di? Iya, Bu. Talang Iya, itu Bu. apa, Di? Itu, Bu, yang kalau misalkan air hujan ke genteng itu supaya nggak kemana-mana airnya tuh ditampung di talang, Bu, gitu, Bu. Ya, Talang. jalannya, tempatnya jalan Air. air. Oke. Nah, ini gambar-gambarnya. Nah, ini gambarnya deck drain. Nah, ini talang nih, pipa ini nih. Jadi dia di sini nih ngalir airnya dulu sebelum kena jatuh ke tanah ya pada jembatan, kontrol dan ini. Oke, itu PowerPoint yang tadi Ibu sampaikan. Sekarang, kalau misalkan apa namanya permasalahan-permasalahan yang ada di drainase perkotaan, khususnya ya, itu kan biasanya banyak sekali yang mengakibatkan banjir. Ya enggak? Oh Bu, ya Bu. Banjir ya kan? Banyak sekali, apalagi di sampah, Bu, daerah. terutama, Bu, sampah plastik. Ya, di daerah, biasanya banyak di daerah perkotaan. Jakarta Bu. Jakarta. Itu rumah saya, Bu. Iya, Bu. Iya. Iya. Nah, ini salah satu dari bentuk-bentuk drainase. Bentuk-bentuk drainase ini ada bentuknya trapesium. Ini biasanya untuk penyaluran air hujan yang kapasitasnya cukup banyak, ya. Jadi menggunakan bentuk trapesium. Kemudian bentuk persegi. Nah, ini bentuk persegi ini untuk penampung atau menyalurkan luapan air hujan yang memiliki kapasitas yang banyak juga. Bentuk segitiga, kemudian juga ada bentuk setengah lingkaran. Nah, ini bentuk trapesium. Nah, seperti ini trapesium ya. Nah, ini kemudian ini bentuk persegi, ini bentuk segitiga, dan ini bentuk setengah lingkaran. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, permasalahan-permasalahan drainase di kawasan perkotaan, ya. Bagaimana cara mengeringkan daerah supaya tidak becek, tidak banjir, tidak ada erosi, pengendalian air hujannya bagaimana? Nah, ini lihat, banjir kan? Ya, ini sampah nih yang tadi bilang, dari Andi bilang tadi ada sampah. Nah, ini sampah sehingga Iya, Bu. saluran drainasenya tidak jalan. Kayak dekat rumah saya, Bu. Itu. Nah, ini gambarnya. Iya, Bu. Barangkali ya, Iya, Bu. Ibu juga boleh ambil dari Mbah Google ini. Nah, ini yang di bawah ini karena banjir, akhirnya apa? Terjadi kemacetan. Belum lagi kendaraan-kendaraan yang mogok, ya kan, kena air banjirnya itu ya. Nah, ini permasalahan-permasalahan drainase dan kita coba bahas solusinya. Sebelum ke sini coba Adril. Bagaimana Adril jika buruknya drainase pada kota besar yang jumlah penduduknya sangat padat sehingga dapat mengganggu aktivitas perekonomian? Gimana Adril? Adril? Atau ada yang bisa jawab? Ngantuk kayaknya itu, Bu. Santai itu Bu, Adril? sama kayak saya. Hai. Dapat kedengaran Bu suaranya. Oke,
Pertanyaannya, bagaimana jika buruknya drainase pada kota-kota besar yang jumlah penduduknya sangat padat sehingga dapat mengganggu aktivitas perekonomian kota itu? Saya Bu, saya jawab. Ya, Ya, kalau misalnya itu tidak cepat diatasi, bisa Mhm. menyebabkan dan mengakibatkan korban jiwa serta harta benda banyak yang hancur. ya betul. Nah, makanya di sini tadi bertambahnya permasalahan yang ada di drainase perkotaan, bertambahnya jumlah penduduk, sampah yang tadi bilang Andi, belum lagi penyempitan dan pendangkalan di saluran, ya kan? Kemudian reklamasi, pantai itu kan juga apalagi yang di Tanjung Pri di Ancol ya, nah itu kan juga Iya, udah Bu. ada reklamasi tuh Iya kan, benar Bu. Itu diuruk Ya. Bu. Diuruk. Laut Nah, diuruk. masalah pula itu di situ, Kurang kerjaan Bu. kurang kerjaan. Iya. Kemudian limbah, belum juga limbah sampah dan pasang surut. Nah ini biasanya di daerah Tanjung Priok pasang surut ini sering banget terjadi ya. Nah ini ada beberapa solusi yang harus cepat ditangani dan wajib harus dilakukan, yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar pentingnya menyadari membuang sampah pada tempatnya. Kemarin Ibu lihat ada yang buang sampah sembarangan, itu siapa ya? Ini Bu. Wah, Andi itu. Andi lagi, Andi Jelas lagi. itu. Saya lagi. Erwin, Bu. Saya mah di rumah udah saya pilah Bu sampahnya Bu. Yang bisa dijual saya pilahin Bu. Jadi bagus, lumayan nah Bu itu. buat uang Kalau makan. saya pisahin Bu, organik dan anorganik Bu. Ah bener tuh, bener Pak. Apa organik, anorganik, Erwin? Bohong, Bu, bohong. Dari Ya, itu, Bu. dari yang makhluk hidup sampai yang buatan pabrik Bu. Yang bisa diurai dan Iya, yang tidak bisa diurai. diurai. Nah, ya kemudian kalau masih ada yang membuang sampah sih ya kepada mereka-mereka yang membuang sampah sembarangan, termasuk di sungai dan di drainase. Iya Bu, Kemudian kayak di luar negeri Bu ya. Ya. Itu Bu. kalau kita memang Ada kesadaran Ya Bu. kesadaran di negara kita memang ada kurang ya. Nah, makanya kalian sebagai seorang pelajar dan sebagai penerus bangsa itu harus sadar dari sekarang Sadar lingkungan. ya, karena yang penerus dari bangsa kita itu ya kalian-kalian ini nantinya. Oke. Kemudian membangun bak kontrol dan saringan supaya sampah di drainase bisa dibuang dengan cepat. Nah, di tugas kelas. Nah, ini tugas kelompok. Kelihatan? Kelihatan ya? Ya, Bu. Halo? Ya, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, ini tugas kelompok. Ini tugas kelompok. Kalian bikin. Kemudian dikerjakan apa tadi yang fungsi jembatan, klasifikasi jembatan tadi apa aja. Oke. Drainase itu apa aja. Kemudian ada tes mandiri. Nah, ini tes mandiri kamu juga kerjakan. Apa yang dimaksud dengan drainase jalan, fungsinya, peklasifikasian, membedakan drainase berdasarkan letaknya, dan bagaimana pengklasifikasian susunan drainase pada jembatan. Silakan kita berkumpul kalian dengan kelompoknya untuk mengerjakan tugas kelompok yang tadi Ibu sudah share, atau kalian buka, bisa kalian buka di GCR, ya. Oke, silakan mulai berdiskusi. Nanti setelah berdiskusi kita akan bagi kelompoknya untuk berpresentasi di Google Meet. Ya. Bisa dimulai dari sekarang, nanti akan Ibu lihat hasilnya. Langsung kerja, Bu. Langsung kerja, silakan. Dari sekarang berarti tanggal 28 Juni pukul 23.59.
ya. Jadi sebelum minggu depannya kita masuk pembelajaran, kalian sudah selesai mengumpulkan tugasnya. Yang ini, kalau yang tugas mandiri dikumpulkannya minggu depan. Tapi kalau yang kelompok sekarang didiskusikan, kemudian nanti kita bahas atau dipresentasikan tiap kelompok. Oke? Sanggup? Sanggup, Bu. Oke, silakan dimulai. Sanggup, Bu. Oke, sekarang dimulai. Jangan ramai ya. Kelompoknya Fatma sudah, Bu. Apa? Kelompoknya Fatma sudah. Punya Bu Fatma, punya Fatmawati. Iya, sudah, Bu. Fatmawati Ya, sudah? Sudah, kelompoknya sudah, Bu. Siap. Fatma kelompok berapa? Saya kelompok 4, Bu. Oh ya. Kelompok 1 Fania ya? Bu, Sudah selesai tugas kelompoknya? sama Pak Erwin, Bu. Sama Erwin? Bu, masih dikerjakan, Bu. Oh ya udah, silakan. Fatma udah ya, coba Fatma aja dulu deh yang di-share, silakan. Iya. Siap, Bu. Siap, Bu. Bentar, Oke. Bu. Oke. Baik Ya. yang air dari permukaan dan bawah permukaan tanah. Jadi air ini ada di atas permukaan ataupun di bawah permukaan tanah dan ataupun bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah agar supaya tidak becek. Terus kemudian ada genangan air dan banjir. Biasanya masalah ini banyak ada di perkotaan ya, Bu ya. Ya, betul. Kemudian selanjutnya ini fungsi drainase secara khusus ya, Bu ya. Kalau tadi kan secara umum, yang ini adalah secara khusus, yaitu satu untuk mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah. Jadi biar daerah tertentu itu kering sehingga tidak terjadi kerusakan. Kemudian menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. Tiga, mengendalikan erosi tanah ataupun kerusakan jalan dan bangunan yang ada. Ya. Keempat, yaitu mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. Ini terutama untuk daerah-daerah yang dataran rendah kali ya, Bu ya. Seperti Ya. itu dari kesimpulan yang diperoleh dari pelajaran pada siang hari ini, Bu. Terima kasih dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barangkali ada yang lain ingin menanggapi atau hal-hal yang kurang jelas dari yang sudah dipresentasikan. Ini pengertian Ya. macam-macam dan fungsi dari drainase. Selain itu juga kita tadi membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam sistem drainase beserta bagaimana cara menangani solusinya, Bu. Begitu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada nanti. Saya, Bu. Oh ya, silakan Fania. Saya nambahin dari Retno, Ya. yaitu jenis drainase jalan. Ya. Jenis drainase jalan itu ada dua. Yang pertama drainase permukaan, Ya. yang kedua drainase bawah permukaan. Ya. Ya, Ibu. Ya, terima kasih ya Fania, bagus, pintar. Oke, kalau sudah karena waktunya juga masih ada, nanti silakan kerjakan tes formatif ya di formatifnya. Kalian ada di BCR, tulis nama, kelas, biar tidak tertukar dengan kelas yang lain ya. Misalkan namanya A,
kemudian kelasnya adalah kelas 11 berapa, DP berapa, kemudian nanti kamu bisa buka pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Tesnya ada 10 soal pilihan ganda, nanti kamu buka di GCR-nya. Oke? Kemudian sebelum Ibu akhiri nanti, apa sih refleksi kita hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Silakan siapa yang mau jawab? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, Adrian. Iya, yang saya pelajari hari ini yaitu Ya. pengertian drainase. Ya. Kemudian fungsi-fungsi drainase. Hmm. Kemudian macam-macam drainase, Ya. baik drainase jalan maupun drainase jembatan. Oke, pintar. Berarti tadi ikutin ya, berarti nggak ngantuk ya, Adril ya? Enggak, Bu. Oke. Kemudian apa yang kurang paham dari materi hari ini? Apa sudah paham semua? Struktur drainasenya bagaimana? Sudah, Bu. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah, kalau sudah paham semua. Bu. Oke, sekarang coba dianalisa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menganalisa? Saya coba, Ya. Bu. Ya, coba Fatma. Setelah belajar pada hari ini, saya merasa sangat senang dan tertantang untuk lebih belajar, lebih semangat, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung sama Bu Guru ya, karena kondisi kita lagi pandemi seperti ini ya, Bu ya. Betul. Jadi kita sebagai murid senang belajar, jadi kita bisa memperoleh ilmu yang baru. Kemudian dengan kondisi yang sekarang ini, walaupun tidak langsung bertemu dengan guru, jadi saya sangat senang lah, tertantang untuk lebih belajar, lebih baik, dan mungkin nanti bisa memperoleh hasil nilai yang memuaskan seperti itu. Amin, amin. Itu aja, Bu, dari saya. Mungkin teman-teman yang lain. Oke, ada yang mau nambahin? Nadia, Bu, Nadia. Nadia? Tidak. Oke, yang lain sudah cukup? Cukup jelas, Bu. Ya, oke, cukup jelas. Oke, kalau begitu Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk waktunya dan usaha kalian sudah masuk ke kelas Google Meet ya. Sudah pulsanya, kuotanya sudah terpakai untuk kegiatan daring ini. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Tetap semangat ya, anak-anak ya. Semangat, Bu. Semangat. Oke, kalau begitu untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan kasih kesempatan Fatma, karena sudah aktif dalam pembelajaran ini ya, nggak apa-apa ya, ini penilaian buat Ibu, buat Fatma. Silakan Fatma, pimpin doanya. Baiklah, dengan membaca doa, semoga kegiatan hari ini, belajar hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai, saya kembalikan ke Bu Guru. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini dan usaha kalian untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang mau keluar dari Google Meet. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu. Sampai jumpa. Ya, Bu. Silakan yang mau keluar.